Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah wal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul kembali di tempat yang mulia insyaallah dalam lanjutan kajian kitab tafsir, yaitu tafsir Juz Amma, yang semoga umat kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla dalam surat Shad ayat 29 mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitab yaitu Al-Quran yang telah kami turunkan kepada wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan untuk diambil pelajaran bagi mereka orang-orang yang berpikir. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita kali ini. Terlebih apa yang kita bahas adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim, sampai di surat Al-Insyiqaq, surat Al-Insyiqaq. Kita akan baca ayat 1 sampai 15. Semoga dalam waktu yang singkat kita akan menyelesaikannya. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita baca bersama ya. Saya baca, nanti antum ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Baik, 1 sampai 15. Tafadhal terjemahannya. Silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Rabb-Nya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Rabb-Nya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabb-mu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabb-Nya. Bukan demikian yang benar. Sesungguhnya Rabb-Nya selalu melihatnya. 1 sampai 15. Baik. Al-Insyiqaq. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya dia mengatakan tafsir surat Al-Insyiqaq wa hiya makkiyah. Tafsir surat Al-Insyiqaq, dan ini termasuk surat makkiyah, surat yang turun pada periode Mekah. Periode Mekah ini adalah periode saat ayat-ayat surat turun sebelum terjadinya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Periode yang sebelum peristiwa itu maka disebut dengan Makkiyah, ayat-ayat surat Makkiyah. Namun ayat-ayat atau surat yang turun setelah peristiwa hijrah itu disebut dengan Madaniyah. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan dari atau hadis riwayat tentang di sana di Al-Insyiqaq ini, surat Al-Insyiqaq ada namanya ayat sajdah. Ayat sajdah.
di ayat ke-20 sampai 21 belum kita baca tadi. Ya, ayat 20 sampai 21. Di situ ada ayat sajadah yang disunnahkan ketika mendengar ayat itu ada yang dinamakan sujud tilawah. Sujud tilawah. Ini jelaskan oleh Ibnu Katsir dalam ya muqaddimah surat surat Al-Insyiqaq ini sebelum membahas tentang tafsir ayat-ayatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 81 Nabi SAW bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu ya wailah, atau dalam riwayat yang lain ya waili, umira bisujudi fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu fali an-nar. Yang artinya, jika anak Adam atau manusia membaca ayat as-sajdah, ayat sajdah itu ada sekitar 15 ayat yang sudah kita baca, kita pelajari, yaitu surat Al-Alaq ayat 19. Kemudian ini sekarang nanti Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Nanti sisanya ada di ayat-ayat yang sebelum yang di juz-juz yang awal-awal itu, surat An-Najm, kemudian yang lainnya ada. Ya, jika anak ada baca ayat sajadah kemudian sujud, namanya sujud tilawah, maka setan itu akan lari dan akan menangis. I'tazala asyaitan. Ya, i'tazala asyaitan, setan akan menjauh sambil menangis, yabki, seraya berkata ya wailah atau ya waili, celaka aku. Manusia itu diperintahkan untuk sujud, dia sujud, baginya surga. Aku diperintahkan sujud, tidak mau sujud, ya, maka bagiku neraka. Begitu kata setan. Ini yang disebut dengan syariat daripada sujud tilawah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat, misalnya nanti imam, nah ini perlu disosialisasikan dulu, jamaahnya juga dikasih tahu dulu. Nanti misalnya imam akan membaca soal Al-Insyiqaq, yang imam nanti akan sujud, maka ikut sujud. Ya, bacanya apa? Bacaan sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bacaan sujud yang lainnya. Ya, kemudian sujud sekali saja, kemudian takbir lagi. Jadi ketika sujud takbir, kemudian berdiri takbir, selesai. Ya, ini diberikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Al-Insyiqaq, tafsir surat Al-Insyiqaq. Baik, yang pertama, idzas sama'u syaqqat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas sama'u syaqqat, jika langit itu insyaqqat ay infatahat, terbuka, infajar, terbelah. Ini kejadian yang Allah beritakan dalam Al-Quran yang akan terjadi ketika hari kiamat. Dari Al-Quran, kejadian ini belum terjadi, tetapi seorang mukmin, seorang yang membacanya, seorang muslim yang mempercayainya tidak boleh ragu sedikit pun, walaupun setengah persen atau 0,0 sekian persen, nggak boleh ragu, harus yakin dengan kabar ini. Idzas sama'un syaqqat, jika langit nanti terbelah, langit yang besar, langit yang kokoh, langit yang kuat, ya, yang Allah katakan sab'an shidada. Allah katakan langit itu 7 lapis yang shidada, yang kuat, akan terbelah, akan hancur dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa kecuali langit, bumi, langit, ya, ini akan hancur nanti. Idzas sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan
langit itu adinat. Adinat bimana istama'at wa ata'at. Maksudnya langit itu mendengar dari perintah Allah, kemudian ata'at, mematuhi, mentaati perintah Allah. Wa huqqat, ya. Dan memang demikianlah hak daripada langit, mesti harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ay haqqu laha an tuti'a amrahu li'annahu al-'azimu alladzi la yumani'u wa la yuwali'u bal qad qahira kulla syai'in wa zallalahu wa dhullalahu kulla syai'in. Maksudnya, tafsirnya adalah wahuqqat adalah sudah semestinya langit itu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Zat yang maha besar, zat yang tidak bisa dicegah atau ditolak apa yang jadi perintah, zat yang tidak bisa dikalahkan. Segala sesuatu pasti akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian wa idzal ardu muddat. Dari langit Allah cerita tentang keadaan langit, kondisi langit ketika kiamat, hari kiamat. Kemudian Allah menceritakan tentang kondisi bumi sekarang. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi itu yang tadinya bulan, yang tadinya bulan, nanti bumi akan hancur dan akan diratakan, semua rata, bukan bulan tadi, nanti bumi akan diratakan. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi itu diratakan, muddat, ya, wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi itu nanti diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi itu memuntahkan, mengeluarkan ma fiha. Alqat itu mengeluarkan, memuntahkan. Bumi itu akan memuntahkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Ma fi batniha minal amwati wa takhallat minhum. Imam Ibnu Katsir mengatakan alqat ma fi batniha. Bumi itu mengeluarkan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya minal amwati, dari mayit-mayit, ya, ahli kubur. Wa takhallat minhum, dan dikosongkan dari semua yang ada di bawah bumi, dari mayit-mayit itu. Wa takhallat. Lalu pada ayat selanjutnya wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan adzinat ay istama'at, dan ya, bumi itu juga mendengar wa ata'at dan mentaati wa ata'at. Wa adzinat maksudnya istama'at wa ata'at. Wa huqqat maksudnya huqqat adalah haqqu laha an tuti'a amrahu, sama seperti tadi tafsirnya, cuma tadi untuk langit, sekarang untuk bumi. Wa huqqat tadi yang pertama untuk wa adzinat li rabbiha wa huqqat tadi untuk langit, yang sekarang untuk bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi demikian mentaati perintah Allah, dan bumi demikian semestinya seharusnya tidak bisa mengelak dan menolak atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha besar. Baik, selanjutnya ayat yang ke berapa? Yang ke-6, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu kadihun,
Ya. Kadihun maknanya adalah as-sa'i bijiddin wa naw'in masyaqqah. Al-kadih maksudnya as-sa'i, yaitu orang yang berusaha bijiddin dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga dan menghadapi segala macam masyaqqah, rintangan-rintangan. Innaka kadihun, berusaha. Selama hidup di dunia ini dia mengalami banyak rintangan, kesulitan, kesukaran. Kesukaran. Dalam rangka apa itu? Ila rabbika. Ila rabbika. Dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu. Baik. yakni annaka taqdih kadhan yusiluka ila rabbika kadhan yusilu ila Allah, yakni anna muntahaka kadhan mahma kan yantahi ila Allah li'annana sanamutu wa idza mitna wajadna ila Allah azza wa jalla fa mahma amilta fa innal muntaha Allah azza wa jalla. Maksudnya adalah engkau berupaya keras, berusaha sekuat tenaga untuk kembali kepada Allah azza wa jalla, yang mana puncak dari itu semuanya, usahamu adalah kembali kepada Allah. Yang jawabannya karena semua manusia akan mengalami al-maut, kematian. Dan jika sudah mati, maka hakikatnya dia kadihun ila rabbika. Innaka kadihun ila rabbika. Ila rabbika, kepada Rabb, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahama amilta fa innal muntaha Allah azza wa jalla. Ya. Hatta al-asi, sampai orang yang bermaksiat pun kadihun kadihan ghayatullah azza wa jalla. Maka orang yang berbuat buruk, amalan yang buruk, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, kemudian kepada kamilah, atas kamilah hisab mereka, perhitungan mereka. Al-Ghasyiyah 25. Al-farqu bainal muti' wal 'asi adalah muti' ya'mal amalan yardahullah yasil bihi ila mardatillah yaumil qiyamah. Perbedaannya adalah orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik, melakukan ketaatan kepada Allah, beriman kepada Allah, amalan itu semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Berarti dia, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, wahai manusia semuanya kalian berusaha keras dengan amalan yang ada pada kalian, baik amalan itu saleh ataupun thaleh, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, itu semuanya engkau kerjakan dengan susah payah. Bukan hanya amal ketaatan saja yang susah payah, orang mau maksiat aja masih susah payah, betul nggak? Perlu tenaga, perlu pikir, perlu biaya, bahkan sampai berantem, bertengkar. Belain apa? Membela perkara-perkara yang mungkin haram. Jadi itu pilihan. Mereka susah. Orang baik susah, untuk jadi orang baik susah, untuk jadi orang buruk juga tidak mudah. Perlu perjuangan masing-masing. Tinggal kita pilih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Diterangkan oleh Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Orang yang beramal dengan ketaatan bertemu atau kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Adapun orang yang bermaksiat,
atau katakan orang-orang kafir yang memang tidak ada sedikit pun kebaikan, tidak ada sedikit pun kebaikan. Kenapa kita katakan tidak ada sedikit pun kebaikan? Karena kebaikan mereka yang dilakukan tidak sah atau batal karena tidak dilakukan atas dasar mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kembali kepada Allah dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kembali. Tidak ada yang bisa melarikan diri untuk tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pastikan itu. Innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Dan itu qarib. Dan itu qarib. Sebentar lagi. Apalagi kalau orang itu sudah mati. Kalau orang sudah mati akan sebentar dan akan dibangkitkan. Sebagaimana orang tidur itu tidak terasa tidur sehari. Sepertinya hanya baru beberapa menit saja. Sudah siang, sudah pagi. Seperti itulah orang yang mati. Ya, akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Surat Asy-Syura 17. Dan tidakkah engkau ketahui bahwasanya hari kiamat itu qarib, dekat. Ayat selanjutnya. Ayat yang berapa? 7. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya. Kitab maksudnya apa, Pak? Buku catatan amal, rapot amalnya nanti. Kitabahu bi yaminihi, diberikan dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Aisyah bila ta'sirin, ay la yuhaqqiq alaihi jami'a daqa'iq a'malihi fa inna min man husiba kadzalik halaka la mahala. Maksudnya adalah hisab yang mudah, tidak sulit. Yang mudah, tidak sulit. Ya. Baginya dimudahkan nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud hisab yang mudah itu adalah yaitu penampakan amalnya. Ya, ditampakkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipersulit, artinya tidak Jadi ketika seorang dihisab nanti bisa oleh Allah berdua saja. Berdua. Beri tampakkan amalnya. Amalmu demikian. Dosamu 1, 2, 3 banyak. Kemudian ya setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasannya amalmu ini aku yang buruk tadi, dosamu yang begitu banyak aku ampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga. Qad satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Ya. Sungguhnya aku tutup semuanya ini. Dosa-dosamu yang begitu banyak. Yang kau lakukan di dunia wa aghfiruha lakal yaum. Dan sekarang aku ampuni semua dosa-dosa. Ini hisab yang mudah. Oleh sebab itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian ayat yang selanjutnya
Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya, dipertemukan dengan keluarganya dalam keadaan berbahagia, sukacita, riang gembira. Yang qalibu minal hisabi ila ahli fil jannah masruran ay masrurul qalbi. Kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan gembira, hatinya bergembira, ya, hatinya bergembira. Lalu ayat selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dari arah belakangnya, dari arah belakang. Dalam ayat yang lain Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang diberikan buku catatan amal dari sebelah kiri, maksudnya dari sebelah kiri dan dari arah belakang, tidak kontradiksi, insyaallah. Dari arah belakang dan sebelah kiri dari dua ayat ini. Maka apa kata Allah? Fasaufa yad'u thubura. Maka orang yang menerima buku catatan amalnya dari belakang atau sebelah kiri, maka dia akan berkata atau berteriak yad'u thubura, yaitu berteriak dengan wa zabura ya wailah. Bahasa Arabnya seperti itu. Thubura maksudnya mengatakan wa zabura ya wailah, wa zabura, celaka. Wah, celaka saya. Nah, orang yang sudah diberikan ya catatan amalnya dari arah belakang sebelah kiri pasti berteriak seperti itu. Wa zabur min kalimatin nada wal hasra. Ini adalah teriakan orang-orang yang penuh penyesalan dan tidak ada harapan lagi. Lakin hadza la yanfa' fi dzalikal yaum, akan tetapi teriakan itu sama sekali tidak bermanfaat. Li'annahu intaha waqtul amal, waktu untuk perbaikan tidak ada lagi. Diberikan waktu untuk perbaikan, untuk taubat selama hayat dikandung pada sebelum mati meninggal dunia, tetapi dia tidak menggunakannya untuk hal itu. Fa waqtul amal huwa fid dunya wa fil akhirah fala amal wa innahu wal jazaa. Kalau sudah mati maka hari-hari untuk perbaikan, bertaubat, minta ampun atas kesalahan, kekurangan dari amalnya sudah habis. Ya, karena waktunya ketika itu adalah waktul jaza, bukan waktul amal. Ya. Lalu apa? Wa yasla sa'ira. Dan dia dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala, yaslalina allati tas'uru bihi wa yakunu mukhalladan fiha abadan li'annahu kafir. Ya. Maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala dan dia akan kekal di dalamnya karena dia kafir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Yang kehidupan sebelumnya di dunia, innahu kana fi ahlihi masrura. Ayat berapa, Pak? Oke, 13. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia bersama keluarganya dalam keadaan riang gembira, kehidupannya mewah, ya, kemudian berkecukupan dan senang. Masrura. Innahu kana fid dunya fi ahli masrur, lakin hadha surur aqabah nadam wal huzn wad daim wal mustaqim. Dulu seperti itu, tetapi tidak di akhirat. Di akhirat dia akan penuh dengan penyesalan. Ya. Penuh dengan kesedihan. Ad-daim al-mustamir, yang terus-menerus bahkan abadi. Wa bi baina qouli ta'ala fi man utiya kitabahu bi yamin. Maka perhatikan dengan apa yang telah disampaikan dalam ayat sebelumnya. Ya.
Ya, ayat sebelumnya fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanannya dihisabnya dengan mudah kembali kepada keluarganya dengan bersukacita riang gembira di akhirat selama-lamanya. Nah, ini tinggal pilih mau senang di mana? Di akhirat atau mau senang di dunia. Maka orang beriman tentu pilihannya senang di akhirat, titik. Harus itu. Kumpul dengan keluarga di akhirat. Ya. Mau reuni keluarga yang sebenarnya yang betul-betul bahagia adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seorang harus berusaha keras. Innaka kadihun ila rabbika kadahan. Iya, tidak ada yang tidak sulit, semuanya sulit. Untuk jadi orang baik sulit. Perlu perjuangan, perlu musibah, ujian. Gitu. Baik, langsung selanjutnya. Ya. Ayat berapa Pak? Pasal ayat innahu dhanna an la yahur, ayat 14. Sesungguhnya mereka itu mengira atau menyangka, mengira atau menyangka. Innahu dhanna an la yahur, untuk tidak dibangkitkan, untuk tidak di Allah yarji' ba'dal maut. Ya, mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Dia mengatakan orang yang sudah mati tinggal tulang belulang rusak gak akan kembali lagi, gak ada kehidupan lagi. Innahu dhanna an la yahur. Bala ay sayahur. Maka pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, ya, tidak demikian, bahkan mereka akan sayahur, akan kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basir. Bala sayahur, begitu ada. Tidak demikian, ay sayahur, dia akan kembali, dia akan kembali kepada Allah. Inna rabbahu kana bihi basir. Sesungguhnya Rabbnya itu sangat teliti mengetahui atas amal-amalannya yang telah dikerjakan. Yakni annahu sayarji ila Allah azza wa jalla alladhi huwa basir bi amalihi wa sawfa yuhasab 'alaiha ala ma taqtabihi hikmatu wa 'adluhu. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Masih ada waktu? 3 menit silakan. Jika ada pertanyaan, cukup insyaallah. Jika ada pertanyaan. Sisanya insyaallah di pertemuan akan datang. Ya, silakan. Tafadhol. Iya, di antara bacaannya begitu saja ada baca yang negatif pada siapa sama apa sesuatu tambah kalau asal. Iya, itu di antara banyak bacaannya, kalau gitu. Jadi mudah. Kalau nggak hafal yang itu, bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan bacaan sujud yang lain, baik sujud tilawah, sujud dalam sholat. Barakallahu. Ada lagi? Silakan tanya. Masih ada? Ya, silakan. Ya, Pak. Ya. Enggak dong. Kita akan minta hasanah di dunia dan akhirat. Kita pasti seperti itu. Di hidup kita di dunia pasti mencari yang menguntungkan, tidak merugikan. Pasti seperti itu.
Tetapi dalam perjalanan meraih kebahagiaan, semua pasti meraih kebahagiaan. Pengen keluarganya sehat, gak sakit. Pengen keluarganya akur, gak tengkar, begitu kan? Begitu caranya. Kemudian usahanya lancar, tidak rugi, pasti itu semua. Dan kita tidak boleh ya mencelakakan diri sendiri, itu juga haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman seorang muslim, seorang mukmin itu orientasinya selalu akhirat. Itu yang jauh lebih diutamakan. Dan orang kalau seperti itu harus beribadah dengan pertama ya berusaha ibadah sebanyak-banyaknya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada dua. Yang pertama ibadah yang terkait dengan badan, ibadah yang terkait dengan harta. Demikian. Badannya harus dia upayakan sekuat tenaga untuk beribadah. Hartanya juga yang dia kumpulkan diupayakan untuk disedekahkan. Seperti itulah perlu perjuangan. Dan itu hakikatnya adalah ujian. Dan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, bahkan harus kita itu ujian. Kita yang sholat ini aja sebenarnya ujian. Kadang-kalanya kita merasa jujur ya, merasa agak kurang nyaman dengan apa panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa tidak nyaman, ada pekerjaan yang tanggung, ada ini itu segala macam, itu diantaranya adalah ketidakbahagiaan seseorang artinya. Dan ketika seorang tidak bahagia dengan panggilan Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sendiri yang harus diperbaiki. Perbaikan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Satu itu. Dan Allah akan pasti menguji seseorang sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Semakin agamanya bagus, semakin berat ujiannya. Maka tidak ada, Nabi mengatakan tidak ada ujian yang paling berat menimpa manusia kecuali ujian para nabi dan para rasul. Di antaranya Khalilullah, yaitu Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang sudah mendapat gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Diujinya tidak berhenti, dan itu sangat berat. Sampai pada akhirnya harus menyembelih anak yang harus dibakar oleh raja, yang demikian harus dihadapi sendiri. Ada yang lain, cuma nggak ada yang bisa menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin baik agamanya, semakin besar ujian. Begitu dong. Kelas 1 nggak mungkin sama dengan ujiannya dengan kelas 6 SMP atau SMP, nggak mungkin. Semakin baik grade-nya, maka semakin tinggi juga ujiannya. Begitu. Bagaimana seseorang bisa santai? Nggak bisa. Merasa sudah cukup dan bahagia cukup, nggak bisa seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau diberikan kecukupan, tapi itu adalah amanah. Pada hakikatnya, saya kaya nih, tapi itu amanah. Itu amanah. Ya. Makanya banyak orang yang terkena istidraj. Merasa sudah bahagia, sudah kaya, sudah cukup, ternyata itu diantara cara Allah untuk menambah dosanya. Dia nggak rasa itu istidraj dengan apa? Kebahagiaan. Maka jangan sampai hadirkan al-khauf. Ketika kita sedang sehat, hadirkan rasa takut. Ketika kita sakit, hadirkan rasa ar-raja. Demikian. Antara khauf dan roja akan selalu ada dan harus balance. Kalau enggak, gini ke masjid supaya dibalansin. Bukan hanya mobil aja balansin atau spuring ya kan. Kalau sudah enggak balance itu harus al-khauf rasa takut, al-roja rasa harus balance. Begitu. Semoga menjawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.